Cek cek cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya M. Saifuddin Kahfi dari MMUNJ 2024 non reguler B. Eh, Pada siang hari ini izinkan saya untuk presentasikan proposal penelitian saya dengan judul Determinan Motivasi Bergabung dengan KPK pada CPNS Angkatan 2025 dengan studi fenomenologi tentang makna, sumber, dan dinamika motivasi awal di lembaga anti korupsi. Dalam hal ini KPK. Latar belakang yang saya ambil, yang pertama kita semua tahu bahwa KPK beroperasi di lingkungan yang VUCA atau volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Di mana dalam hal ini sangat sangat nggak pasti, sangat kompleks dan sangat ambigu. Bisa saja ke apa namanya? Kalau dalam gampangnya kita bisa lihat undang-undang sekarang belum tentu sama dengan undang-undang yang akan ada 5 tahun atau 2 tahun atau bahkan 1 tahun ke depan itu bisa saja undang-undang KPK berubah gitu. Yang kedua ada juga modus korupsi yang terus berevolusi. Dalam hal ini SDM KPK harus adaptif, inovatif, dan berintegritas. Sehingga proses rekrutmen di CPNS KPK sangat ketat dan multidimensi. Ya, ini udah mulai diterapkan dari tahun lama ya, sehingga kita bisa melihat referensi tidak hanya dari sisi hukum, tapi dari sisi dimensi yang lain. Nah, dalam hal ini, pertanyaan kuncinya adalah apa sih yang sesungguhnya motivasi seseorang untuk bergabung di lembaga yang beresiko tinggi seperti KPK? Kita tahu sendiri bahwa akhir-akhir ini lembaga-lembaga seperti anti korupsi memang sedang dalam sorotan, baik secara positif maupun negatif. Bahkan kita tahu sendiri resiko bergelut di anti korupsi itu sangat tinggi. Contoh paling gampang yaitu di kasus terakhir, kita bisa lihat sendiri teman-teman kita dari Kontras, yaitu Saudara Andri Yunus sudah terkena teror. Ya, tidak menutup juga nih pegawai KPK, pegawai-pegawai KPK juga sudah pernah mengalami hal yang sama gitu ya. Semoga saja tidak akan berulang. Nah, untuk rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana CPNS KPK 2025 memaknai pengalaman membangun motivasi bergabung gitu. Terus apa saja sih sumber motivasi yang membentuk keputusan untuk berkarir di KPK? Karena kita tahu sendiri di KPK itu high risk tapi belum tentu high return gitu kan. Selanjutnya bagaimana sih dinamika proses terbentuknya motivasi bergabung? Serta faktor kontekstual apa yang memfasilitasi atau menghambat motivasi tersebut. Untuk tujuan penelitian sendiri ada 4. Yang pertama itu mengeksplorasi ini makna subjektif di balik pilihan karir CPNS KPK. Selanjutnya ada juga mengidentifikasi sumber-sumber motivasi. Dalam hal ini bisa jadi pengalaman hidup, nilai personal maupun lingkungan sosial gitu. Ada juga memahami dinamika dan momen kritis pembentukan motivasi. Selain itu juga menganalisis faktor kontekstual yang mempengaruhi motivasi bergabung. Adalah untuk selanjutnya yaitu landasan teori. Di sini saya menggabungkan beberapa teori. Yang pertama ada PSM atau Public Service Motivation. Ini dari Varian Wise 1990. Di mana motivasi berbasis untuk intinya motivasi berbasis kepentingan publik. Yang kedua SDT atau Self Determination Theory ini dari Decian Ryan tahun 2000 yang mencakup spektrum motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ada juga teori dari Eisen yaitu TPB atau teori of planned behavior. Ini yaitu teori tentang niat berperilaku baik intrapreneurial. Ada juga fenomenologi transendental dari Husserl and Schwartz. Ini tentang landasan filosofis penelitian.
Untuk kerangka pemikiran, ini ada empat, di mana makna atau noma itu intinya apa sih arti KPK, korupsi, dan menjadi bagian dari KPK. Ada juga sumber, pengalaman hidup, nilai keluarga, pengaruh sosial, serta peristiwa historis apa yang pernah dialami oleh narasumber. Ada juga yang ketiga yaitu dinamika atau gnosis. Ini adalah momen kritis, negosiasi makna, serta konflik nilai dan fluktuasi motivasi. Dan yang terakhir dari konteksnya, ini situasi politik pasca revisi Undang-Undang KPK, citra KPK, lingkungan KPK, lingkungan yang juga, atau kalau seperti yang saya cantumkan tadi, isu-isu terkini ini tentang anti korupsi. Untuk metode penelitian yang saya pakai, yang pertama bisa pendekatan. Ini pendekatan yang saya pakai itu pendekatan kualitatif. Ini tentang fenomenologi transendental dari Creswell and Pott 2018 dan Mustakas 1994. Untuk informannya, saya berencana menggunakan 8-12 informan dari CPNS. Di sini spesifik angkatan 2025 dengan purposive sampling. Untuk variasinya, ini dari latar pendidikan, pengalaman kerja, gender, asal daerah, serta untuk pengumpulan datanya, ini dengan cara wawancara mendalam 2-3 sesi, observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Selanjutnya, tahapan analisis data, ini saya bagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama dari tahap pertama itu evoke, di mana peneliti menunda prasangka dan asumsi awal. Ada juga horizontalization untuk tahapan kedua, di mana peneliti melakukan identifikasi pernyataan yang relevan dari transkrip. Untuk yang ketiga, kita melakukan reduksi fenomenologis. Ini adalah deskripsi apa sih yang dialami informan selama hidupnya. Yang keempat, dengan reduksi imajinatif. Ini eh, melakukan deskripsi bagaimana pengalaman itu dialami, serta sintesis makna. Ini yang terakhir, yaitu menemukan esensi atau inti pengalaman yang universal. Untuk keabsahan data, ini terbagi menjadi empat. Yang pertama, kita pakai credibility, di mana saya akan melakukan wawancara berulang, triangulasi, dan member checking. Untuk transfer ability, ini deskripsi konteks yang tebal atau thick description. Selanjutnya yang ketiga yaitu dependability. Ini tentang audit trail atau dokumentasi lengkap proses penelitian. Serta confirmability. Ini jurnal reflektif peneliti, konfirmasi dengan data mentah. Untuk kontribusi penelitian, ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi untuk memperkaya kajian PSM dalam konteks Indonesia dan lembaga anti korupsi yang mana untuk saat ini masih sangat minim referensi. Yang kedua, pendekatan fenomenologis yang masih jarang dilakukan. Secara praktis, bagi KPK, penelitian ini berkontribusi sebagai dasar strategi rekrutmen dan employer branding yang lebih tepat. Selain itu, kalau dari KPK sendiri bisa menjadikan penelitian ini sebagai dasar atau refleksi diri, apa sih yang akan menjadi daya tarik atau minat untuk CPNS-CPNS selanjutnya dalam hal bergabung di lembaga anti korupsi, yang mana kita tahu sendiri bahwa di kita sendiri masih bisa dibilang high risk tapi belum tentu high return gitu. Untuk yang kedua, bagi lembaga pemerintah lain, referensi menarik talenta bermotivasi publik tinggi. Bagi akademisi, ini bisa jadi pijakan penelitian lanjutan tentang motivasi dan entrepreneurship sektor publik. Penutup atau kesimpulan sementara, ini peneliti menyimpulkan ada tiga. Yang pertama, motivasi bergabung dengan KPK bukan entitas tunggal, melainkan konstruksi kompleks.
Yang kedua, pemahaman kualitatif mendalam diperlukan untuk menangkap makna di balik pilihan karir. Dan yang terakhir, penelitian ini mengisi gap research yang signifikan, di mana motivasi individu di lembaga penegak hukum Indonesia belum layak diteliti secara fenomenologis. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.